Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpin dan sertailah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini saya siapkan dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah menjadi bejana pilihan Tuhan. Ini hal yang menarik untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Karena dengan memahami ini kita tahu bagaimana mengenal diri kita, memposisikan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, ada seorang raja yang sedang mencari sebuah bejana untuk tempat anggur kesukaannya. Lalu setelah raja mencari, ternyata ia menemukan ada beberapa bejana, yaitu bejana yang terbuat dari emas, ada bejana yang terbuat dari perak, ada bejana yang terbuat dari tembaga, ada bejana juga yang terbuat dari kristal, juga ada yang terbuat dari kayu, dan ada juga bejana yang terbuat dari tanah liat. Artinya ada banyak bejana yang ditemukan oleh sang raja tersebut. Lalu semua bejana itu mereka berusaha memperlihatkan kelebihan masing-masing di hadapan raja. Lalu mereka berkata, "Pilihlah aku, Baginda." Dikatakan, supaya aku bisa melayani engkau. Pertama, bejana emas berteriak kepada raja, "Aku ini berkilap, aku ini bercahaya, aku sangat berharga. Dan aku melakukan segala sesuatu dengan benar. Aku murni," dikatakan. "Keindahanku akan mengalahkan yang lain." Lalu setelah mendengarkan penjelasan bejana emas itu, Baginda Raja hanya lewat saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian Raja mendekati bejana perak. Lalu bejana perak ini pun berkata kepada Raja, "Aku akan melayani tuanku. Aku akan menjadi bejana anggurmu, dan aku akan berada di mejamu di setiap acara jamuan makanmu, karena garisku sangat indah, ukiranku pun sangat nyata dan menarik." Lalu mendengarkan itu pun raja berlalu tanpa memberikan jawab kepada bejana perak itu, saudara. Lalu kemudian raja mendekati bejana tembaga. Bejana ini pun mulai berkata, bejana ini mulutnya lebar dan dipoles seperti kaca. Bejana ini berkata kepada sang raja, "Aku tahu aku akan terpilih, Tuan. Taruhlah aku di mejamu, maka semua orang akan memandangku," dikatakan kepada raja. Namun raja pun tidak memilihnya, saudara. Kemudian raja mendekati sebuah bejana kristal yang sangat indah. Bejana itu pun langsung berkata dengan riangnya. Dia katakan, "Lihat Baginda, aku sangat transparan. Aku menunjukkan betapa baiknya aku." Dia katakan, "Meskipun aku mudah pecah, aku akan melayani engkau dengan kebanggaanku. Dan aku yakin aku akan bahagia dan senang tinggal di dalam rumahmu." Namun raja tetap tidak memilihnya, saudara. Kemudian raja mendekati sebuah bejana lain lagi, itu bejana kayu yang dipoles dan berukir indah, yang sedang berdiri teguh di depan raja pada saat itu. Lalu bejana kayu itu pun, saudara, berkata, "Engkau dapat memakaiku, tuanku, namun aku
lebih suka kalau tuanku memakaiku untuk buah-buahan, bukan untuk roti. Namun untuk hal ini pun raja tetap tidak memilihnya, saudara. Tiba-tiba sang raja melihat ke bawah. Di sana ada sebuah bejana tanah liat yang kotor, yang tidak terurus, yang terbaring begitu saja. Lalu bejana ini tidak mampu bicara karena dia sadar dia tidak ada yang bisa dia banggakan, apalagi untuk menjadi bejana tempat anggur raja yang mulia. Tetapi saudara, raja itu berkata kepada bejana tanah liat ini, "Inilah bejana yang aku cari selama ini. Aku akan memperbaikinya dan aku akan memakainya dan akan kubuat dia menjadi milikku seutuhnya," katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sesungguhnya aku tidak membutuhkan bejana yang mempunyai kebanggaan, kata sang raja ini. Aku tidak membutuhkan bejana yang terlalu tinggi untuk ditaruh di atas rak. Tidak juga bejana yang mempunyai mulut lebar dan dalam. Atau bejana yang hanya mau memamerkan isinya dengan sombong. Demikian kata sang raja. Tetapi aku mencari bejana yang sederhana. Aku mencari bejana yang ingin aku penuhi dengan kuasa dan kehendakku, tanpa harus memikirkan dirinya. Biarkan aku memikirkannya menurut kehendak dan rencanaku, kata sang raja, saudara. Kemudian raja mengangkat bejana tanah liat itu. Raja membersihkannya dan memperbaikinya begitu rupa. Dan ia kemudian berbicara lembut kepada bejana tanah liat itu. "Ada tugas yang perlu engkau kerjakan. Jadilah berkat buat orang lain, seperti apa yang telah kuperbuat bagimu saat ini." Demikian pesan raja kepada bejana tanah liat tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya saudara, kitalah bejana tanah liat dimaksud. Paulus pernah berkata, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gempal yang sama untuk benda, untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Demikian kalau kita baca dalam Roma 9 ayat 21. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita merelakan diri kita untuk sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, untuk sungguh-sungguh mau melakukan tugas mulia, yaitu melayani Tuhan, melayani sesama kita, saudara, dengan segenap hati kita dan dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebagaimana Tuhan telah menolong kita, sebagaimana Tuhan telah membuat kita menjadi bejana yang indah, marilah izinkan juga Tuhan memakai kehidupan kita menjadi alat kemuliaan di tangannya, yang bisa berguna bagi banyak orang, menolong banyak orang. Seperti Tuhan telah menolong kita, hendaklah juga kita terpanggil dalam tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, menolong sebanyak mungkin orang bisa datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita bersyukur karena kita sesungguhnya adalah bejana liat yang tidak berguna, tetapi Tuhan telah mengangkat kita menjadi bejana kemuliaan di tangannya. Oleh karena sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa saudara, supaya Tuhan memperjelas tentang panggilan hidup kita sebagai bejana yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya, tetapi hanya karena Tuhan kita berguna, hanya karena Tuhan kita bisa, hanya karena Tuhan kita bisa mampu melakukan tugas panggilannya kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami renungkan saat ini. Berkatilah setiap kami menerima firman ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuntun setiap kami supaya kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Kami hanyalah bejana tanah liat yang kosong, yang kotor, yang tidak berarti. Tetapi Tuhan mengambil, mengangkat, memperbaiki, memuliakan kami. Sehingga kami sadar hari ini kami dimuliakan untuk dapat memuliakan banyak orang. Berkat yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat berikan kepada mereka kelegaan, yang
yang bergumul atas sakit penyakit, biarlah tangan Tuhan menjamah mereka dan dipulihkan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan buka jalan, berkati buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh menemukannya dari Tuhan. Anak-anak kami yang sedang belajar di rumah pun berikan mereka semangat belajar. Dan masih banyak umat Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Lawatlah mereka semuanya oleh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Dan bersukacita senantiasa. Dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari setiap saudara. Oleh karena itu kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Sorisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.